Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang masih setia nungguin video terbaru dari saya, yang udah nonton video ini dari awal sampai yang terbaru, yang udah like, udah share, and subscribe juga. Dan supaya channel ini lebih berkembang lagi dan supaya saya lebih semangat lagi bikin video-videonya, saya mohon dukungannya dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah, gak bosan-bosan juga saya ingatkan lagi kepada teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton video di channel ini atau tanpa disengaja menemukan salah satu dari video saya. Kemudian memang betul-betul pengen tahu tentang GERD dan anxiety, pengen sembuh, pengen cepat-cepat hidup normal ya, supaya teman-teman tidak gagal paham. Karena kalau nontonnya satu video aja, apalagi kalau di skip-skip, itu takutnya nanti gagal paham ya, karena informasinya tidak lengkap didapat gitu. Alangkah baiknya teman-teman itu tonton videonya, jangan di skip. Kalau bisa tonton dari awal video secara berurutan, dari yang awal sampai yang terbaru, minimal satu hari satu video. Supaya apa? Supaya informasinya lebih cepat dimengerti, lebih cepat dipahami dan tidak gagal paham ya teman-teman. Karena kenapa saya anjurkan seperti itu? Karena dulu saya melakukan hal yang sama untuk sembuh dari asam lambung, GERD dan anxiety. Jadi saya tonton, alhamdulillah ya, saya sembuh atas izin Allah itu melewati nonton YouTube yang isinya tentang GERD dan anxiety, yang memotivasi, yang memberikan informasi bagaimana supaya sembuh, apa yang harus dihindari dan segala macamnya. Itu benar-benar waktu itu saya ikuti dan alhamdulillah gak butuh obat lagi ya, cuman merubah pola pikir yang selama ini salah ya. Kemudian anjuran-anjuran yang ada di channel itu, yang sudah dijelaskan di video itu, alhamdulillah sudah sembuh ya teman-teman. Dan semoga teman-teman juga bisa sembuh dengan cara yang sama seperti yang sudah saya lakukan ya. Nah, jadi teman-teman, kali ini karena masih banyak yang mengeluhkan sensasi-sensasi, jadi saya mau membahas satu sensasi, yaitu tidak seimbang ya teman-teman, badan tidak seimbang. Sebenarnya sebelumnya sudah pernah saya membahas cara mengatasi kelengan, tapi kali ini saya mau ngebahas gimana cara melatih kembali keseimbangan kita karena pengaruh dari GERD dan anxiety. Nah teman-teman, sedikit saya cerita ya, mungkin buat teman-teman yang belum mengikuti, yang belum nonton video sebelumnya mungkin belum tahu, tapi kalau yang udah nonton mungkin sudah sering saya ceritakan. Kalau dulu saya itu sensasinya salah satunya itu merasakan tidak seimbang di badan. Jadi kalau dibawa jalan itu kayaknya goyang gitu ya, badannya rasa mau rebah gitu. Kemudian kalau jalan itu kayak rasa di atas kapal, kayak bergelombang, kayak gempa gitu ya, jalannya kayak bergelombang, nggak datar jalan itu. Yang saya rasakan ya, itu adalah salah satu dari pengaruh asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman. Nah dulu saya itu pikirnya karena badan tidak seimbang ya, itu pikirnya dulu pengaruh dari telinga ya, karena kata orang kan pusat keseimbangan itu adalah di telinga, tapi ternyata itu adalah salah satu dari sensasi GERD dan anxiety. Dulu karena tidak tahu ya itu sensasi dari GERD dan anxiety, saya itu sempat berpikir macam-macam ya, sempat mikirnya ini pengaruh syaraf apa gitu ya, karena badan ini selalu goyang-goyang, nggak seimbang gitu. Nah itu sebenarnya ini sudah pernah saya jelaskan ya cara mengatasi kelengan, tapi ini seperti yang saya jelaskan tadi, gimana sih cara kita untuk melatih lagi keseimbangan itu gitu ya. Yang pastinya teman-teman ya, saya ulangi lagi, untuk
sensasi-sensasi yang muncul akibat dari asam lambung gejala ACT itu sudah sering saya jelaskan. Itu mau tidak mau teman-teman memang harus menjalankan 3P ya, menjalankan 3P pola hidup sehat ya teman-teman, kemudian memperbaiki pola makan dan memperbaiki pola pikir ya. Kemudian diiringi dengan beberapa anjuran lainnya yang sudah sering juga saya jelaskan. Silakan teman-teman tonton lagi. Nah, kalau misalnya pola makan ya, kalau pola makan kita masih buruk, itu pasti sensasinya akan selalu ada gitu ya. Bahkan tiap hari itu muncul macam-macam ya, beda-beda. Kalau saya dulu hari ini begini, kemudian besoknya lain lagi, besok lusanya lain lagi, seperti itu. Jadi tiap hari dari Senin sampai Minggu ya, rata-rata itu beda-beda. Tapi yang selalu muncul tiap hari itu saya pusing, kelengan, tidak seimbang itu ya, sempoyongan gitu. Itu selalu muncul tiap hari. Nah, jadi banyak yang bertanya, apakah Mbak pusing dulu tiap hari? Iya, tiap hari saya pusing berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun ya. Karena apa tadi? Karena saya tidak menjaga pola makan. Karena seperti yang sering saya ceritakan, karena saya tidak tahu itu penyakitnya asalnya dari lambung. Sering dibilang orang apa pengaruh lambung, saya itu nggak percaya ya teman-teman. Karena lambung yang sering saya bilang tadi ya, lambung saya tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah merasakan sakit perut. Begitu juga dibawa ke dokter, juga dokternya nggak tahu karena saya tidak merasakan sakit perut. Makanya dokter itu bilang boleh makan apa saja. Jadi ketika saya makan apa saja, dan disitulah sensasinya itu malah muncul terus ya. Dan ketika saya tahu saya asam lambung, mulai mengatur pola makan ya. Dan setelah nonton YouTube, merubah pikiran saya yang selama ini was-was, yang selama ini galau, selalu menduga-duga penyakit ya, selalu mikirin ini penyakit apa gitu, stres ya, mikirin penyakit ya, cari penyakit aja susah ya, gimana mau mengobatinya. Nah, kalau orang misalnya sakit nih ya, hanya sakit perut, misalnya sakit kepala, kalau udah jelas sakit kepala terus dicari obat sakit kepala, ada jalannya ya. Kalau saya dulu gimana mau cari obatnya, penyakitnya aja nggak tahu apa gitu ya dulu pikirannya. Dan ternyata memang betul ya, nggak ada sesuatu penyakit pun yang diturunkan Tuhan itu tanpa obatnya. Pasti setiap penyakit itu ada obatnya, kita aja yang belum tahu. Makanya kita harus berusaha ya. Tuhan sudah menurunkan obatnya, kita mengusahakan ya. Jadi obatnya itu ternyata ya sebenarnya nggak perlu pakai obat ya. Obatnya tinggal mengatur pola makan tadi. Jadi ketika saya mulai mengatur pola makan ya, berangsur-angsur, yang awalnya saya tidur itu setiap mau tutup mata pusing, itu mulai berkurang. Yang awalnya kayak kalau saya berbaring ya itu goyang-goyang ya teman-teman, goyang-goyang selalu setiap hari berbulan-bulan seperti itu, bahkan mungkin bertahun-tahun ya, 2 tahunan kalau dihitung ya teman-teman, fullnya mungkin 2 tahun lebih lah ya, tiap hari seperti itu kalau mau tidur. Nah, ketika sudah mengurangi makanan pantangan itu berangsur-angsur pulih. Memang pulihnya tidak langsung 100% pulih gitu yang langsung sembuh, enggak. Jadi berproses ya, berproses. Jadi buat teman-teman yang sedang mengalaminya seperti itu, yang mungkin masih bingung kok nggak sembuh-sembuh juga gitu ya, itu tetap jalani, tetap bersemangat menjaga pola makannya, tetap konsisten ya. Jangan tiba-tiba nggak sembuh-sembuh capek terus makan pantangan lagi gitu, jangan seperti itu. Jadi harus disiplin kitanya ya teman-teman. Nah, jadi setelah mulai memperbaiki pola makan tadi, nah itu kan pusing sudah mulai berkurang, tapi tetap pas dibawa keluar ternyata masih tidak seimbang badannya. Nah, itu yang perlu kita latih lagi. Gimana cara melatihnya? Kalau versi saya dulu, kalau saya dulu usahakan teman-teman itu jangan duduk aja atau jangan berbaring aja. Usahakan itu teman-teman itu bergerak ya. Walaupun memang awal-awal itu memang sulit ya melakukan aktivitas di saat badan aja tidak seimbang gitu. Apalagi
aktivitas dekat ya, sekedar untuk ke kamar mandi aja itu uh, susah ya teman-teman, apalagi mungkin dibawa jalan jauh. Tapi kita harus latih ya teman-teman. Mungkin sudah pernah saya bilang terapinya gitu. Jadi latih diri teman-teman ya, usahakan misalnya teman-teman jalan ke dapur, usahakan lakukan pekerjaan ringan kayak mencuci piring 1 atau 2 piring gitu ya. Cuci gelas 1 sampai 2 gelas gitu-gitu aja dulu ya teman-teman. Kemudian mulai berdiri di depan pintu gitu, lihat suasana lingkungan sekitar rumah kita. Nah, nanti pelan-pelan jalan keluar halaman ya, keluar halaman. Kalau saya dulu terasa sekali perubahannya ketika badan mulai berkeringat ya. Jadi saya mulai berjemur ya, yang berjemur jangan kepala ya dijemur, tapi punggung. Saya jemur punggung saya arahkan punggung ke arah matahari terbit sekitar, kalau saya dulu kalau saya dengar-dengar apa ya, artikel-artikel, baca-baca artikel atau nonton YouTube ya, atau kalau kata dokter itu matahari yang bagus itu kan sebenarnya itu jam 10 ke atas kalau tidak salah ya. Tapi yang sering orang bilang kan itu sampai jam 10 bolehnya gitu. Tapi saya nggak tahu yang mana yang betul ya. Tapi yang saya lakukan itu, kalau saya pribadi, saya lakukan itu sampai jam setengah 10-an dari pagi matahari itu. Jadi pas matahari itu muncul ya. Jadi saya arahkan punggung saya ke punggung pinggang ke arah matahari, jadi berjemur ya. Nah, kalau misalnya teman-teman itu rumahnya dapat sinar matahari masuk panasnya ke rumah, cahaya mataharinya ke rumah gitu, bisa teman-teman buka sedikit bajunya di daerah punggung ya, biar lebih kena. Nah, nanti di situ kalau saya dulu mulai keluar keringat, kalau udah mulai keluar keringat itu akan lebih membaik ya. Jadi lakukan itu terus ya teman-teman. Jadi tiap pagi habis sarapan, teman-teman coba jalan keluar rumah ya, jangan jauh-jauh ya teman-teman ya, sekitar rumah aja atau di samping rumah tetangga ya. Kalau dulu saya di samping rumah tetangga sambil ngobrol-ngobrol gitu ya, cari teman ngobrol yang bisa menghibur, yang lucu gitu ya. Jadi saya coba duduk berdiri gitu, nggak pakai sendal, jalan-jalan aja gitu, nggak pakai sendal, melatih keseimbangan. Habis jalan-jalan aja dulu, putar-putar gitu ya, dari ujung ke ujung gitu, putar-putar. Kemudian udah capek putar-putar, nanti goyang-goyangin tangannya kayak gini ya, goyang-goyangin tangan gitu. Kemudian mulai habis itu berjemur ya. Jadi tiap hari lakukan itu ya, nanti bakal terasa perubahannya teman-teman tiap hari. Nanti yang awalnya betul-betul kayak gempa gitu, nanti berangsur-angsur sedikit demi sedikit bakal hilang pelan-pelannya. Yang awalnya betul-betul goyang, nanti goyangnya udah nggak parah lagi ya, berangsur-angsur nanti sampai lama-lama terbiasa, nanti sampai hilang rasa goyangnya, sampai nanti setelah di dekat rumah nanti coba lagi ke warung beli apa gitu ya, beli lontong atau beli sarapan gitu. Jadi usahakan tiap pagi itu jangan melulu di dalam kamar ya teman-teman, jangan melulu di dalam kamar, coba lakukan aktivitas. Jadi usahakan juga diri kita itu selalu bersemangat ya, jadi jangan meratapi diri gitu ya. Jadi pagi-pagi itu usahakan semangat gitu. Gimana orang normal pada umumnya, usahakan walaupun memang kondisi badan kita tidak lagi normal gitu. Terus dulu duduk pun saya susah ya teman-teman. Jadi duduk di teras pun itu susah rasanya, mau rebah ya, mau rebah. Pas mau berdiri aja nih, dulu rumah saya itu kan rumah, kalau di Padang itu kan kayak namanya rumah gadang ya teman-teman, banyak jendela gitu ya. Jadi saya mau lihat jendela aja, berdiri di jendela aja tuh nggak bisa ya teman-teman, nggak bisa, saking parahnya dulu. Nah, jadi tuh setelah mulai menghentikan makanan yang betul-betul pantangan di lambung saya ini ya,
kemudian nanti bakal berkurang sensasinya. Kemudian mulai memunculkan semangat diri ya, kemudian mulai melatih diri seperti yang saya bilang tadi. Nanti lama-lama badannya jadi seimbang aja gitu tanpa disengaja, dan itu prosesnya nggak cepat ya teman-teman ya, nggak 1-2 minggu langsung sembuh, itu sekitar hitungannya bulan ya, kalau saya sekitar 6 bulanan ya. Bahkan pas anxiety hilang, pas anxiety saya sudah hilang, anxiety hilang karena alhamdulillah berkat nonton YouTube ya, udah nggak takut kesana kesini, nggak takut keramaian lagi, nggak takut sedih lagi, udah berani keluar ya. Itu bahkan badan saya itu masih goyang dulu ya teman-teman. Jadi masuk ke pasar, misalnya mau berhenti sholat dulu ke masjid itu, masuk WC masjid itu goyang-goyang, masuk ke masjid itu goyang-goyang lah lama-lama. Nanti karena saya ikutin terus ya, nah gimana waktu itu sudah betul-betul jenuh di rumah ya, karena anxiety sudah hilang ya, saya tetap walaupun badan goyang saya tetap pergi keluar gitu. Tapi dengan catatan kita jangan terlalu capek ya, jangan terlalu capek. Jadi nanti lama-lama pas biasanya dulu saya keluar dengan penuh persiapannya, selalu bawa madu, lalu bawa air hangat, bawa minyak angin ya, nanti lama-lama udah nggak bawa air hangat lagi ya. Udah biasa nggak bawa air hangat, kemudian udah nggak bawa madu lagi, dan udah nggak bawa minyak angin lagi, lama-lama udah normal, udah seperti biasa, nggak bawa apa-apa. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman, melatih keseimbangan kita kembali. Memang harus dilatih, walaupun anxiety hilang, udah anxiety hilang belum tentu kita sensasinya langsung hilang semua, nggak kayak gitu ya kalau saya. Jadi harus dilatih lagi, harus yang maklum ya teman-teman, badan kita ini kan udah lama istirahatnya karena anxiety, karena GERD. Jadi pas untuk memulai lagi ya wajar ya, kalau kita mau jalan itu masih jantung berdebar, itu masih wajar, jangan dibikin jangan terlalu khawatir kenapa jantung saya masih berdebar, ini tuh itu wajar, itu prosesnya. Nanti pelan-pelan bakal seperti biasa lagi, bakal normal lagi. Dulu saya waktu itu pas jalan kalau nggak dipegangin, pas awal-awal yang kalau nggak saya gandengan itu susah, masih goyang-goyang. Nah sekarang kalau udah mau ke pasar udah mulai lincah ya teman-teman, udah mau ke pasar beli lauk, mau jalan-jalan di supermarket, mau di mall, udah bisa jalan sendiri, udah lari-lari bisa gitu ya, bahkan duluan daripada orang-orang juga bisa. Kalau dulu memang harus sama-sama gitu, harus gandengan gitu ya, sekarang udah kembali hampir mandiri ya teman-teman ya. Nah semoga teman-teman juga bisa seperti saya ya, tetap konsisten, tetap disiplin, dan tetap semangat ya. Jadi kita harus semangat intinya ya. Kalau kita tidak semangat, tidak berpikir positif, itu susah untuk sembuh ya. Saya ingatkan lagi supaya teman-teman itu berpikir positif, mungkin sudah pernah saya jelaskan ya. Itu salah satu caranya itu dengan nonton YouTube ya. Tiap hari nonton YouTube, nanti bakal tiap hari kalau yang masuk ke pikiran kita, yang kita dengar, yang kita baca, yang hal-hal positif, pasti yang kita dapatkan nanti juga hal-hal yang positif ya. Jadi jauhi hal-hal yang mungkin bisa membuat teman-teman patah semangat, teman-teman takut. Jadi hindari berita-berita yang negatif juga ya, yang menakut-nakuti ya. Jadi fokus ke hal-hal positif. Nah insya Allah teman-teman akan segera menjemput kesembuhannya dan hidup normal kembali, amin. Nah teman-teman, sekian dulu ya video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan supaya saya lebih semangat lagi, saya ingatkan jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.